Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar BPI ya, Bina Pribadi Islam, yaitu tentang jagalah lisanmu. Namun, sebelum kita bahas materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan Teteh. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Jagalah lisanmu. Nah, ini tuh sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Kemudian seseorang pepatah juga berkata, lisanmu mencerminkan kepribadianmu. Terkadang lisan itu dapat membawa manfaat sekaligus madorot yang mengikutinya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Jangan sampai menyakiti teman karena lisan. Di sini ada berbagai macam dosa-dosa lisan yang sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini yang pertama adalah mencela dan menghina saudara muslim, kemudian bergibah, yang ketiga namimah, dan yang terakhir adalah dusta. Kita bahas dulu yang pertama ya. Dosa lisan yang pertama adalah mencela atau menghina ya. Mencela atau menghina ini merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji ya. Perbuatan ini jelas diharamkan dalam agama Islam. Tidak ada ya orang yang suka atau orang yang hobinya menghina orang, kecuali orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Biasa disebut, orang yang jauh dari rahmat Allah ini biasanya disebut dengan orang kafir atau orang munafik ya. Serius ataupun bercanda, mengejek itu hukumnya haram ya. Jangan dilakukan ya dan Teteh. Mencela atau mengejek seseorang itu haram hukumnya. Kemudian dosa lisan yang kedua adalah gibah ya. Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Nah, ingat ya, dosa gibah itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang lain atau orang yang dihina itu mau mengampuninya, mau memaafkannya. Dosa kepada Allah mudah untuk meminta ampun dengan cara bertaubat. Sedangkan dosa terhadap orang lain, Allah itu belum mau mengampuni jika belum meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bahaya dari sifat gibah ini yaitu menimbulkan rasa permusuhan dengan orang lain ya. Kemudian juga memutuskan persaudaraan di kalangan manusia, juga dapat menimbulkan fitnah. Yang ketiga ada namimah atau adu domba ya. Yang artinya itu merupakan usaha membuat orang lain bermusuhan. Sikap namimah ini sangat dibenci Islam karena dapat membuat persaudaraan menjadi pecah. Orang yang mempunyai sikap ini tidak akan masuk surga, seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jika kita ingin masuk surga, maka jauhilah sikap namimah ya dan Teteh. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dusta atau berbohong ya. Mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi atau juga bisa melebih-lebihkannya. Dusta ini biasanya dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi ya, yakni dengan menipu orang lain. Rasulullah bersabda, tidaklah ada akhlak yang dibenci Rasulullah daripada dusta. Nah, itu merupakan dosa-dosa lisan yang harus kita jauhi ya. Ingat ya, ada berapa? Ada 4 dosa lisan yang harus kita ketahui dan harus kita jauhi. Yang pertama ada mencela atau menghina. Yang kedua ada gibah. Ketiga namimah atau adu domba. Dan yang terakhir adalah dusta. Ingat ya, semua perbuatan itu harus kita jauhi. Nah, dan Teteh pasti tahu kan, setiap
perbuatan kita ya, baik buruknya perbuatan kita, itu ada makhluk Allah yang selalu mencatatnya. Siapa? Malaikat ya, malaikat rokib dan malaikat atid. Malaikat rokib itu untuk mencatat semua amal baik kita, sedangkan malaikat atid itu yang akan mencatat semua perbuatan buruk kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, jadi setiap perbuatan kita itu semuanya dicatat oleh malaikat. Setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, mulai sekarang kita biasakan untuk menjauhi dosa-dosa lisan ya. Yang tadi Ibu sebutkan yaitu ada mencela, ada gibah, namimah, sama dusta. Itu harus kita jauhi ya. Tapi yang harus kita biasakan saat ini adalah berkata yang baik ya. Ucapan yang baik itu merupakan sedekah ya. Karena ini juga disebutkan oleh Rasulullah, yaitu ucapan yang baik adalah sedekah, seperti itu ya. Dan teteh, mari membiasakan diri berbicara baik agar selamat dunia dan akhirat. Oke, materi BPI hari ini cukup sampai di sini ya, dan teteh. Untuk tugasnya, dan teteh boleh menyebutkan 4 dosa lisan yang harus kita jauhi lewat voice note ya. Nanti kirim japri ya ke WA pengampunya masing-masing. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.